Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Horas, jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini sepatutnya dan selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang menyertai dan memberkati kami melalui kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan membangunkan kami dari setiap tidur kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum kami melakukan segala kegiatan kami, biarlah Tuhan di tengah-tengah hidup kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 38. Saya akan bacakan untuk kita. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, nats firman Tuhan pada hari ini berhubungan dengan akhir daripada perjalanan Yesus, di mana Yesus berada di Taman Getsemane bersama-sama dengan murid-muridnya. Tentu dengan perkataan "hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya," menimbulkan pertanyaan bagi kita. Apa sebenarnya yang akan terjadi? Sehingga Yesus juga mengajak murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Tuhan Yesus tidak memberitakan apa yang akan terjadi kepada dirinya, kepada murid-muridnya. Tapi kita bisa berpikir, apa sebenarnya yang akan terjadi? Tentu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika kita mengerti tentang apa yang diungkapkan oleh Yesus, tentu kita akan bertanya kembali. Pertanyaan itulah yang menyapa kita pada pagi hari ini untuk melihat, untuk mendengar apa sebenarnya yang mau diungkapkan oleh Yesus. Apakah selaku Yesus anak Allah, tidak mungkin Dia mau melakukan kuasa yang ada pada Dia untuk mengalahkan musuh-musuhnya? Ternyata Yesus bukan tidak mau dan tidak mampu melakukan tindakan apapun kepada musuh-musuhnya. Namun melalui firman Tuhan, di akhir perjalanan penderitaan Yesus, Dia mau menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa. Itu yang mau kita ingat. Yesus mau menyerahkan dirinya kepada Bapa. Bukan faktor kelalaian yang mau ditekankan sehingga dia punya musuh. Bukan faktor kelemahan yang mau ditekankan sehingga dia menghadapi tantangan yang begitu berat. Namun Yesus mau menekankan kepada kita pada pagi hari ini melalui firman-Nya, sebenarnya penderitaan kitalah, sebenarnya dosa-dosa kitalah yang begitu berat, yang mau ditanggung, yang mau diampuni
oleh Yesus, namun kita tidak sadar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bukan berarti Yesus mau menghindar. Bukan berarti Yesus mau mengelakkan. Bukan berarti Yesus mau meminta dikasihani oleh saudara-saudara ataupun pengikut-pengikutnya atau murid-muridnya. Tapi Yesus mau mempertegas bahwa Dia adalah anak Allah yang taat kepada Bapa. Seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Apa yang menjadi rencana Allah terhadap dunia ini, apa yang menjadi rencana Allah terhadap kita semua, terhadap diri saya, Yesus mau mengatakan bahwa itulah yang jadi pengampunan dosa, keselamatan yang mau ditanggung oleh Yesus, pengorbanan Yesus akan dosa-dosa manusia itu. Itulah yang mau dinyatakan bahwa kehendak Allah lah yang jadi, bukan yang lain. Sehingga apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa pengorbanan Kristus itu adalah wujud daripada kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah itu akan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya. Allah tidak membiarkan manusia itu. Allah tidak membiarkan sesatu pun dari antara manusia itu yang dibelenggu oleh dosa. Allah menginginkan manusia itu menang atas dosa-dosanya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan itulah wujud nyata daripada kasih Allah. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan yang dialami oleh Yesus mempunyai pesan yang sangat luar biasa kepada kita pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa kita orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus, jangan pernah memakai kata menyerah untuk melakukan kebenaran, untuk hidup di dalam kebenaran, untuk melakukan perintah Tuhan. Itu yang pertama. Bagi setiap orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, yang sudah mendapatkan keselamatan melalui pengorbanan Kristus, jangan pernah memakai kata menyerah untuk kebenaran itu, untuk hidup di dalam kebenaran itu, untuk melakukan perintah Allah. Yang kedua, melalui penderitaan Yesus ditekankan kepada kita untuk selalu berserah kepada Tuhan. Untuk selalu berserah kepada Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Kristus terhadap Bapa. Dia bukan menyerah, tetapi berserah. Saudara-saudara, kapan kita berserah kepada Tuhan? Ada banyak dari antara kita yang membatasi waktunya kepada Tuhan. Mungkin ada di saat senang dia membatasi waktunya kepada Tuhan, atau di saat dia menderita maunya semua waktunya untuk Tuhan, atau sebaliknya. Ketika dia menderita tidak ada waktunya untuk Tuhan. Atau ketika dia senang dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Tetapi kata berserah selalu kepada Tuhan adalah di mana setiap kehidupan kita
ada bersama-sama dengan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa penderitaan Yesus memberikan pesan yang sangat luar biasa kepada kita supaya kita tetap waspada dan selalu berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara, waspada bukan berarti tidak melakukan apa-apa, berhenti sama sekali. Namun waspada itu tertuju kepada kehati-hatian. Orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus, dia harus berhati-hati. Berhati-hati memakai semua panca inderanya. Berhati-hati berbicara. Berhati-hati melakukan segala sesuatu. Karena itu, kehati-hatian itu ditujukan kepada kebijakan. Orang yang dimenangkan Kristus itu adalah orang-orang yang bijaksana. Bijaksana melihat, bijaksana mendengar, bijaksana untuk melakukan sesuatu. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, untuk itulah doamu mengingatkan bahwa hidupmu selalu bersama-sama dengan Tuhan. Itu doa. Doamu itu mengingatkan bahwa bahwa saudara selalu bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu kita harus selalu berdoa supaya kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka kita selalu berdoa. Karena itu, jemaat yang dikasihi Kristus, bersyukurlah dan pujilah, muliakanlah Dia dan sembahlah Dia, Kristus sebagai juru selamat yang telah membebaskanmu dari belenggu dosa itu. Ingat itu. Pujilah Dia, sembahlah Dia. Kristus yang sudah menyelamatkanmu dari belenggu dosa itu. Artinya bahwa belenggu dosa itu membuat kita tidak berdaya. Dan ketika Tuhan telah menghancurkan belenggu dosa itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Belenggu dosa yang telah dihancurkan, yang telah dilumpuhkan oleh Kristus melalui pengorbanannya, mengangkat kita kembali menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ingat, pada pagi hari ini Tuhan mengizinkan kita beraktivitas. Itu berarti kita harus mengawali segala sesuatunya dengan berserah diri kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dalam segala hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Sekalipun firman-Mu pada pagi hari ini memberitakan perjalanan akhir daripada hidup Kristus di Taman Getsemane, tapi ada banyak pesan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini, supaya kami selalu berserah diri, supaya kami selalu mendisiplinkan diri, supaya kami selalu waspada dan berdoa. Seperti apa yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan bukan menyerah, tapi Tuhan berserah. Demikianlah kehidupan kami Tuhan, biarlah kami selalu berserah kepada Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan kami pagi hari ini, kami berserah kepadamu Tuhan dan memohon, biarlah semua aktivitas dan kegiatan jemaat-Mu kami serahkan kepadamu. Berkati mereka Tuhan, lindungi mereka. Biarlah apa yang dilakukan oleh jemaat-Mu menjadi karya-karya yang nyata dalam hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan, yang merindukan kasih setia Tuhan melalui mujizat
untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh mereka. Kami yakin Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka, mengangkat penyakit dari tubuh mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pemimpin negara kami ini, secara khusus Tuhan buat kami rakyat Indonesia ini. Biarlah kami Tuhan sama-sama mencintai negara kami ini, sama-sama memerangi ketidakbenaran. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang ada di Makassar, di mana mereka Tuhan menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan di dalam memuji Engkau Tuhan, ketika mereka menghadapi masalah ledakan bom. Kami yakin mereka pasti ketakutan Tuhan, tapi kuasa-Mu lebih besar daripada kekuatan dunia. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP Surabaya ini, buat segala pelayanan, buat segala rencana pesta pembangunan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan membimbing kami. Dan kami juga berdoa buat pimpinan gereja-Mu HKBP, dari pucuk pimpinan HKBP Borus sampai dengan pelayan yang ada di Huria. Biarlah Tuhan yang memberikan kebijaksanaan, kekuatan, dan biarlah Tuhan yang memberkati setiap pelayanan kami, supaya apa yang diprogramkan dan dilakukan menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan Tuhan akan mencukupkannya semua dan menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat dan karunia yang daripada Tuhan. Dengarlah doa kami ini hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, saudara-saudaraku dimanapun kita berada, dan ketika kita mau memulai aktivitas, marilah kita lebih dahulu berdoa dan terimalah salam kami. Selamat beraktivitas dan lakukan protokoler kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.